hanya Bapa yang begitu mencintai, mengasihi kami. Betapa kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu ya Bapa. Tiba saatnya kami membuka bejana hati kami, penuhi dengan kebenaran-Mu Tuhan. Hanya suara-Mu yang kami nantikan, menuntun jalan-jalan kami. Dengan penuh ucapan syukur dan sukacita kami sambut firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Bisa dilewati. Bahkan ada teman-teman saya bilang bisa diterobos banjirnya bersama dengan Tuhan ya. Yang pelayanan-pelayanan terutama minggu lalu ya, bisa terobos banjir demi melayani Tuhan. Puji Tuhan. Apa kabar Bu? Senang melihat Ibu ada di sini. Puji Tuhan. Iya. Banyak di antara kita akhir-akhir ini yang merasa sendirian, merasa kesepian, merasa tidak diinginkan, merasa tidak berharga, dilupakan, disepelekan, bahkan disisihkan. Tapi banyak orang yang denial. Enggak, aku baik-baik aja. Banyak orang pandai berakting supaya terlihat kuat, terlihat tetap semangat. Apalagi kalau di Rehoboth, apa kabar Bapak Ibu? Bisa dilewati. Lewat mana? Jalanannya buntu, jalanannya rusak, apalagi Bekasi habis banjir begini. Lubangnya banyak sekali ya, rusak. Bisa dilewati, iya bisa dilewati, tapi babak belur, ancur-ancuran. Kita merasa rapuh. Ada banyak di antara kita yang merasa kita tidak pernah diinginkan lahir di bumi ini. Kadang bertanya, kenapa Tuhan izinkan aku terlahir di keluarga seperti ini? Aku gak lebih hebat dari kakakku, aku gak lebih disayang dari adikku. Sepertinya aku nothing di keluarga ini. Tapi kenapa aku ada di sini? Dan Tuhan biarkan aku hidup. Why? Unwanted, tidak diinginkan. Luka ini membekas, tergores dalam. Kita berusaha menutupi luka itu. Coba perhatikan di antara kita. Orang yang terlalu ceria, orang yang suka humor, orang yang suka membuat orang lain tertawa, sesungguhnya orang tersebut yang sangat-sangat butuh dihibur. Kalau Bapak Ibu perhatikan, banyak pelawak yang mati muda. Betul? Banyak pelawak yang mati muda, termasuk Charlie Chaplin, Ateng dulu ya, zaman dulu ya, Dono Kasino. Siapa lagi? Banyak komedian yang mati muda. Mereka bisa bikin orang tertawa bahagia, tapi mereka banyak menyimpan luka. Luka tersebut, luka tidak diingini, luka karena tidak berharga, membuat seseorang menangis dalam hati. Sesungguhnya dunia tidak berbelas kasihan dengan orang-orang tersebut, tidak menerima, bahkan tidak membalut mereka. Dan jahatnya, Bapak Ibu tahu, orang-orang yang gampang baperan, gampang menangis, gampang bersedih,
dilabeli. Dunia melabel orang-orang tersebut, lemah. Lemah. Dulu ada lagu dari satu grup band besar. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah, kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Susah nggak ada musiknya ya? Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar, ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang mabuk kepayang. Dunia ini penuh peranan. Kalimat berikutnya, dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Jembatan. Ada orang yang parkir di jembatan. Rata-rata jembatan itu hanya dilalui. Mungkin parkir sesaat, tapi harus dilalui, harus nyebrang. Jarang orang lewat jembatan balik lagi. Pasti dia mau nyebrang. Herannya, udah dunia sekejam itu, sejahat itu, banyak orang tetap mau parkir nyaman dan menikmati dunia. Udah tahu dunia itu jahat, mengecewakan, bahkan tidak pernah menerima siapapun kita. Tapi orang tetap mengejar keindahan dunia, percintaan dengan dunia. Buktinya apa? Karena luka unwanted tadi, luka tidak diingini, tidak diharapkan tadi. Orang selain mereka ada yang memilih untuk mengurung diri, mengasihani diri, tapi ada juga yang ingin membuktikan diri. Mereka berpikir, kalau aku kaya, kalau aku terhormat, kalau aku populer, dunia akan menghormati aku. Aku pasti diterima. Aku pasti jadi berharga. Orang tua dulu sering bilang gini ya, zaman iki zaman edan, yen ora melu ya ora keduman. Artinya apa Pak Juan? Jangan parkir sembarangan. Zaman ini zaman edan, kalau nggak ikutan nggak kebagian. Iya, materialisme, hedonisme mewarnai hidup kebanyakan orang hari ini. Udah bukan jadi berita asing, seorang anak perempuan demi sebuah gadget terbaru rela jual diri. Belum lagi orang yang tergiur dengan tawaran pinjol. Supaya bisa cepet dapat duit shortcut deh. Gaji 1 bulan dipertaruhkan untuk main judol. Nggak sedikit yang terjerat prostitusi. Bayarannya gede, dihitung per jam. Kalau kerja sebulan gaji UMR, kalau jual diri bisa sekian kali lipat. Demi pembuktian diri, demi eksistensi, demi diterima dunia yang sesungguhnya gak pernah menginginkan kita, boro-boro menghargai kita. Betapa kejamnya dunia. Orang-orang yang terjerat judol, pinjol, dikejar-kejar debt collector, ujung-ujungnya bundir karena putus asa.
enggak sanggup mengejar standar yang dunia berikan. Ibarat kartu kredit ya. Kalau kita dikasih kartu kredit unlimited, pakai puas-puas, gesek suka-suka. Tinggal belakangan nangis kita bayar cicilan. Sampai barangnya udah rusak, barangnya udah habis, cicilannya masih panjang. Itu kartu kredit. Beda dengan Tuhan. Tuhan disalib, membayar lunas dengan darahnya yang kudus, supaya kita menerima hidup bahagia, kekalahan bersama dengan Allah Bapa di surga. Kenapa kita masih hijau sama dunia? Kenapa masih tergila-gila dengan buayan dunia yang menipu? Ketika seseorang merasa unwanted, dunia datang menawarkan solusi palsu. Ayo buktikan dirimu, kejar dengan semangat kesuksesan. Kalau kamu berhasil, kamu pasti diterima. Akhirnya banyak anak muda mengejar prestasi, karir, mengejar uang yang banyak, popularitas, validasi, pengakuan manusia. Namun Alkitab sangat tegas mengatakan dalam Yakobus 4 ayat yang keempat. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Kita berharap dunia bisa membahagiakan kita. Sadari dan akui dengan jujur, pada saat kita mengharapkan kebahagiaan dari dunia, sesungguhnya kita sedang berkhianat kepada Tuhan. Kita sedang menghina Tuhan, seolah Tuhan tidak cukup membahagiakan kita. Bahkan seolah Tuhan enggak sanggup memberikan kita kebahagiaan. Sesungguhnya dunia enggak akan pernah berniat menyembuhkan luka kita yang tidak diingini ini. Dunia hanya ingin menjerat dan mengikat hati kita supaya kita meninggalkan dan melupakan Tuhan. Sadari, hidup tanpa Tuhan hanya seperti mimpi. Yesaya mencatat dalam Yesaya 29 ayat 8, seumpama seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tapi pada waktu dia terbangun ternyata dia masih lapar. Pernah ya mimpi lapar, makan enak, begitu bangun nggak kenyang. Padahal waktu mimpi makannya enak tuh, pakai tangan lagi, duduk di tepi sawah, sambal yang banyak, ya kan, nasinya panas-panas, ambil dari bakul, tambah rintik hujan, wah sedap banget. Tapi begitu bangun nggak kenyang, tambah lapar yang ada. Pernah mimpi seperti itu? Janganlah ya. Realitas yang pahit adalah kesuksesan dunia tidak akan pernah cukup untuk menyembuhkan jiwa yang terluka. Kebahagiaan yang ditawarkan dunia nggak akan pernah memulihkan kekosongan batin kita. Kenapa sih dunia tetap menolak kita? Kita kejar kebahagiaan dunia, kita kejar kesenangan dunia. Ada orang-orang yang berhasil meraih kesenangan dunia, ada. Ada, nanti saya kasih lihat contoh-contohnya. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa dunia akan menerima kita. Yohanes 15 ayat 18. Perhatikan. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu.
Sekiranya kamu dari dunia, ini ayat 19, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Ingat, tetapi karena kamu bukan dari dunia, ingat kita bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ini kalau zaman kita pacaran dulu ya, zaman kita masih muda gitu ya. Ada orang yang kita taksir luar biasa nih, kita naksir banget. Saking gantengnya, baiknya, mungkin kaya, pinter. Ya biasa kalau kriteria cowok idaman tuh mesti smart, ya kan? Udah smart, humoris, itu menyenangkan buat cewek-cewek. Apalagi kalau tajir, butuh rasa aman kita ya kan, jangan sampai kemana-mana jalan kaki. Tajir melintir. Kalau ganteng tuh yang keempat, kelima mungkin. Ya, kenapa? Kenyataannya banyak perempuan yang dapat pasangan mungkin lebih pendek, hitam, gitu ya, keringetan melulu, tapi cinta, ya kan? Jadi lebih ke mungkin smart ya tadi ya, humoris, jago main keyboard, jago main musik. Nih pemusik-pemusik ini pesonanya memang waduh, bikin cewek-cewek kelepak-kelepak. Lihat, lu langsung senyum-senyum. Tuh senjata. Jadi kalau bapak ibu punya anak cowok, bekali mereka. Jadi paling tidak itu bisa mendapatkan jodoh. Ya nggak sih? Jose ini gini-gini juga fansnya sampai di Solo loh. Iya lagi. Ya. Biasanya perempuan tuh nggak lihat tampang duluan. Ada hal-hal menarik dari cowoknya itu, akhirnya dia kesengsem. Wah, pokoknya berusaha banget menarik perhatian cowok ini. Berusaha mendapat perhatian, mendapat sambutan ya, supaya tidak bertepuk sebelah tangan. Tapi cowok yang keren, smart ini nggak ngelirik sedikit pun. Sementara ada cowok yang biasa-biasa aja, selalu datang di waktu-waktu akhir gitu ya. Kamu nanti pulang sama siapa? Aku anterin ya. Karena yang cowok itu nggak ngajak pulang, akhirnya pulang sama yang biasa-biasa ini. Waktu sakit, dia berharap cowok yang itu paling tidak ngechat gitu ya. Kamu sakit apa? Kok kamu gak datang gereja hari ini? Nggak ada loh chat dari cowok yang diidamkan. Sementara yang cowok ini nggak cuma ngechat, kamu mau makan bubur nggak? Aku anterin ke rumah kamu ya. Yang dikejar nggak ngegubris. Namanya ya, dia merasa dirinya perfect ya, idaman para perempuan. Dia pasti pengen perempuan yang lebih punya standar, sesuai standarnya dia. Bukan cewek biasa-biasa ini. Harusnya cewek biasa-biasa ini ngerti dong sama cowok yang mau terima dia. Harusnya ya biasa-biasa aja. Iya kan? Banyak di antara kita yang mikir, wah dunia ini luar biasa indahnya, dunia ini menyenangkan, kita hidup cuma sekali, kejar dunia, hidup cuma sekali. Tuh bodohnya. Sementara Tuhan yang sudah mati di kayu salib, bahkan saat ini sedang menyiapkan tempat tinggal di rumah Bapa, kita gak peduliin. Gak berasa, gak kelihatan. Tiap minggu udah datang ke gereja, udah berdoa. Sementara dunia bisa pinjol nih, solusi tercepat, terenak. Tuhan seperti gak mendengar. Tuhan seperti tidak ada. Dengar baik. Tadi dikatakan, kamu bukan berasal dari dunia. Jangan pernah pergi
meninggalkan Tuhan demi dunia. Firman Tuhan juga mengatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ada di antara kita yang iyalah gak apa-apa ke gereja, tetap cari Tuhan, tapi juga harus kerja keras kan? Niatnya apa nih kerja keras? Demi kesuksesan yang akan kita tinggalkan nanti? Demi kebahagiaan sesaat? Kebahagiaan apa sih yang abadi di dunia ini, yang dunia ini tawarkan buat kita? Dulu kita berpikir, oh kalau punya pasangan hidup, punya anak, punya rumah, punya pekerjaan, semua running well itu bahagia. Kenyataannya saya mau tanya nih Bapak Ibu jujur. Tapi yang bawa suami atau istrinya nih pasti gak bakalan nanya sih. Pasti ada penyesalan. Aduh, mending gak usah merit nih kalau tahu kayak begini. Capek nyuci baju, masak. Belum suaminya, aduh nih kalau gak ada istri, gak ada anak, gaji segini nih, aduh saya udah bisa keluar negeri. Ada aja tuh penyesalan yang mesem-mesem nih. Entah penyesalan-penyesalan apa lagi yang ada di dalam kepala kita. Seberapa happy sih kita menikah? Seberapa happy sih kita punya anak? Seberapa happy sih kita mengejar karir? Masalah demi masalah selalu mengikuti. Kekecewaan demi kekecewaan selalu membayangi. Udah tahu dunia tidak menginginkan, bahkan membenci kita, tapi gak sedikit manusia yang waktu hidupnya dihabiskan untuk dunia. Mengejar standar dunia. Padahal firman Tuhan mengatakan asal ada makanan dan pakaian cukup. Seorang pendiri brand besar dunia dengan emblem apel yang digigit, apel yang tergigit ya, Steve Jobs mengatakan, "In the eyes of others, my life is the essence of success. But aside from work, I have little joy." Di mata orang lain hidup saya adalah perwujudan kesuksesan. Namun di luar pekerjaan saya hampir tidak memiliki sukacita atau sedikit sekali sukacita. Steve Jobs mengalami penolakan bukan sejak lahir, tapi sejak dia dalam kandungan ibunya karena ibunya hamil di luar nikah. Setelah lahir, Steve diadopsi oleh Paul dan Clara Jobs. Dan baginya, Paul dan Clara ini adalah orang tua sejatinya. Steve tidak pernah merasa ditinggalkan oleh orang tuanya, meskipun fakta adopsi itu sangat mempengaruhi pencarian identitas dan makna hidupnya. Penolakan kedua adalah pada tahun 1985, Jobs justru dikeluarkan dari perusahaan yang dia dirikan sendiri. Baru di tahun 1997, Steve Jobs kembali ke perusahaan tersebut dan memimpin kebangkitan perusahaan tersebut hingga menjadi salah satu perusahaan paling bernilai di dunia sampai saat ini. Ia dikenal sebagai pemimpin visioner, perfeksionis, dan sangat menuntut standar tinggi. Steve Jobs meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2011 akibat komplikasi kanker pankreas. Menjelang akhir hidupnya, ia menyadari bahwa kesuksesan dan kekayaan tidak dapat mengganti kebahagiaan hidup yang sejati. Pesan yang beredar dan mencerminkan pandangan hidup Steve Jobs yang sering FYP gitu ya, sering lewat di beranda kita, di sosmed kita. Jangan ajarkan anakmu untuk mengejar kekayaan. Ajarkan mereka mengenal kebahagiaan. Nah, masalahnya tadi, seberapa kita bisa bahagia dan dibahagiakan oleh dunia ini? Kalau anak-anak muda, aduh enak kalau punya pacar. Bisa malming gitu ya, malam mingguan. Bisa tayang-tayangan. Dunianya sampai di situ doang. Semua warnanya ngepink. Bentar lagi Valentine nih ya.
Aduh, udah kepikiran mau beliin coklat, mau beliin bunga. Sampai ngebayangin nanti aku panggil dia mami, dia manggil aku papi. Begitu jadi mami papi, males manggil mami papi. Banyak orang berusaha mewujudkan mimpinya mencapai standar kebahagiaan yang dunia tawarkan, tapi gak sedikit yang merasa hampa, kosong, kesepian, dan merasa tidak berguna. Contoh lagi, Putri Diana, Michael Jackson. Kurang apa mereka? Michael Jackson jelas banget ya. Dia berusaha merubah warna kulitnya, merubah wajahnya. Seolah kalau aku berwarna putih, berkulit putih, mungkin dunia lebih sayang, lebih menerima aku. Kenyataannya, dia harus menerima injeksi menahan rasa sakit. Penderitaan yang dunia berikan kepada dia bukan kebahagiaan. Putri Diana hidup dalam sangkar burung. Mungkin dia bermimpi, kalau aku menikah dengan seorang pangeran, menjadi seorang putri kerajaan, semua serba dilayani, semua serba nikmat dan indah. Kenyataannya dia tidak pernah dicintai oleh suaminya. Bahaya terbesar bukanlah gagal mencapai mimpi dunia. Bahaya terbesar adalah berhasil mencapainya tanpa Tuhan. Yakobus 4 ayat yang kelima. Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Kita baca sama-sama 2-3. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Kalau cemburu berarti apa? Kurang kerjaan? Baperan? Saking merasa memiliki, saking sayangnya, cemburu. Kenapa dia cemburu? Karena banyak di antara kita tidak mempedulikan perasaannya, tapi lebih melihat terpukau, tergoda, terlena dengan keindahan dunia. Diingininya dengan cemburu. Kita tuh miliknya loh, milik Tuhan. Tapi kita lebih menginginkan yang lain. Kita membiarkan Tuhan bertepuk sebelah tangan. Kita tidak menginginkan Tuhan, padahal kita tidak diinginkan dunia, sementara kita sangat menginginkan dunia. Bodoh. Saat kita mengejar dunia untuk menyembuhkan luka penolakan, perlahan-lahan hati kita menjauh dari Tuhan. Kepekaan rohani mati dan jiwa tetap kosong. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, hargai cinta Tuhan. Ngapain Bapa yang Maha Mulia mengutus satu-satunya putra kesayangannya mati di salib demi Bapak, Ibu, Saudara dan saya?
Sehebat apa kita? Seberharga apa kita? Sementara kita dengan angkuh, sombong, dan tolol, kita abaikan cinta Bapa di surga demi kesenangan fana yang sesaat, demi kebahagiaan sesaat. Kalau untuk kaya kita berjuang pagi, siang, malam bekerja. Nggak cukup 8, 9, 10 jam sehari. Nggak cukup. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Kalau bisa sepanjang umur hidup kita bekerja mengumpulkan kekayaan di bumi yang tidak pernah akan bisa menyelamatkan kita dari maut. Apa nggak tolol? Nggak ada konglomerat yang bisa masuk surga dengan membayar triliunan. Capek-capek jadi koruptor, masuk neraka, dia bela-belain. Apa nggak tolol? Tapi buat Tuhan, kasih persembahan seadanya. Bukan menyisihkan, tapi menyisakan. Kurang ajar loh. Ada di antara kita yang seperti itu, bertobat. Kita belum berdarah-darah buat Tuhan. Tuhan gak minta apa-apa karena Tuhan sebetulnya gak membutuhkan apa-apa dari kita. Tuhan mau lihat hati kita, tulus gak mencintai Tuhan. Kalau untuk dunia fana ini, dunia yang jahat dan kejam, yang membenci kita, menolak kita, yang selalu menyeret kita kepada penderitaan, kita upayakan maksimal seberapa besar upaya usaha kita untuk Tuhan. Seberapa keras kita mencari dan menemukan Tuhan. Jangan cuma bangga saya orang Kristen, saya pelayanan, bahkan bisa bilang saya pendeta. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu, hai kamu pembuat kejahatan. Hati-hati, jangan bangga, jangan bodoh, jangan ditipu oleh dunia. Apalagi setiap kita yang pernah mengalami kasih Tuhan, yang pernah ditolong, pernah merasakan pembelaan Tuhan. Bukan cuma utang budi kita utang nyawa, hutang kehidupan. Makanya saya suka bingung sama orang yang cukup puas dengan datang ke gereja, cukup hari Minggu aja karena saya orang Kristen. Apa bedanya dengan orang-orang beragama lain? Seolah-olah Tuhannya bisu, Tuhannya senang dikasih persembahan, terus kita tinggalin. Nanti Tuhannya memberkati. Tuhan kita gak seperti itu. Tuhan mau persembahan yang hidup, yang kudus dan tidak bercerai. Dari waktu ke waktu, mari kita pikirkan Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki aku lakukan. Sebab hanya orang yang melakukan kehendak Tuhan, dikatakan tadi, akan hidup selama-lamanya. Bapak Ibu, kita hanya sementara di dunia ini. Tuhan sedang menantikan kita. Tuhan sedang menunggu kita. Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Hebat ya. Bukan setelah kita berhasil
Bukan setelah kita nanti kaya, sukses, bahagia. Atau juga bukan setelah kita hidup benar dan kedapatan suci, tidak bercela. Tuhan menunjukkan kasih-Nya pada saat kita masih berdosa, masih nggak layak. Kita sering argumentasi, nanti aja deh, tunggu aku hidup benar. Nanti deh, tunggu aku banyak duit, baru nyumbang gereja. Tahu gak kamu sedang menghina Tuhan? Kalau sampai kita bisa kaya, semua juga karena Tuhan mengizinkan. Tapi jangan terpukau dengan kekayaanmu yang menyesatkanmu dan membawamu kepada kebinasaan. Ketika kita masih berdosa, ketika kita masih rusak, ketika kita masih tidak pantas, Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudaraku, kemanapun kita lari menjauhi Tuhan, Tuhan ada di sana. Mazmur 139 ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, walau kita seringkali meninggalkan Tuhan. Mungkin saat ini setiap kita sudah lelah membuktikan diri. Kita sedang terluka karena penolakan demi penolakan. Kita lelah, capek mengejar mimpi yang tidak pernah terwujud. Firman Tuhan berkata hari ini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari datang kepada Tuhan yang tidak akan pernah menolak kita. Kasih-Nya nyata, penerimaannya kekal. Amin buat firman Tuhan.